selama 5 tahun dan September 2016 sudah vonis bebas. Jadi benar, nah mungkin karena melihat halaman belakangnya kait kasus narkoba ada traumatik mungkin bagi saudara IP. Ya kami pasti akan mendalami, karena apakah dengan mengunggah berarti kan sudah ada niat. Karena yang mendapat handphone pertama saudara IP yang merekam dan mengirimkan kepada orang untuk mengunggah. Nah hari ini saudara IP diundang untuk melaksanakan klarifikasi di Sipropam, Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait mungkin tidak kelalaian dari penyidik dalam menggunakan kertas bekas, termasuk terkait tentang unggahan yang ada. Ini pasti kita dalami. Ya. Karena yang memposting itu berbeda dengan yang IP gitu Pak. Hubungannya apa Pak? Maksudnya apakah bayaran atau hubungan seperti apa antara kedua? Ini masih kita dalami ya. Artinya yang penting kami di sini pihak Polda Metro Jaya bukan membantah, bukan mengcounter, tapi kami ingin menyampaikan suatu informasi yang berdasarkan fakta dan peristiwa, serta kami bisa menghadirkan bukti paper yang disampaikan. Jadi tidak ada rekayasa terkait tentang perkara penganiayaan dimasukkan unsur pasal dan barang bukti timbangan narkoba. Ini suatu persoalan perkara yang berbeda. Tetapi dalam suatu narasi video viral dijadikan suatu penggabungan. Nah ayo kita sama-sama bijak menilai ini. Pak, tadi kan disebutkan juga bahwa yang istri IP ini kan dilaporkan yang terkait dengan penganiayaan. Nah itu peristiwanya itu terjadi kapan ya? Jadi peristiwa itu terjadi di 11 Desember 2025. Terjadi pemukulan oleh saudara DA, istrinya saudara IP, sehingga malam harinya si saudari NA, korban ini melaporkan ke Polsek Cilandak. Pemeriksaan ini dilaksanakan 26 Januari 2026 sekira pukul 11.20 WIB. Nah kalau kita lihat di CCTV coba real time sama ya, 26 Januari ya, lebih kurang pukul 12.51. Itu setelah selesai pemeriksaan, berarti waktunya real time. Ya artinya yang bersangkutan menyampaikan dengan unggahan berarti kan tidak profesional anggota Polri. Nah kita berkomitmen apabila ada info bukan masalah itu viral ataupun tidak, berarti itu merupakan suatu kontrol terhadap profesionalisme seorang penyidik. Nah ini harus didalami apakah benar faktanya seorang penyidik melakukan rekayasa. Tapi setelah didalami ternyata tidak benar bahwa ada rekayasa. Hanya kertas yang digunakan ada kertas bekas. Jadi dalam suatu kertas itu ada berkas perkara penganiayaan sama perkara lampau, itu perkara narkotika. Ya. Jadi kita luruskan berdasarkan fakta. Makanya kami juga menghadirkan barang bukti yang menjadi objek persoalan yang diunggah oleh saudara IP ke media sosial. Ada lagi? Cukup yang ini ya. Ya, Mas Amin. Ya sebenarnya ada, ini juga menjadi suatu perhatian pimpinan Polda Metro Jaya. Karena diketahui memang area penyidikan itu adalah restricted area. Suatu area terbatas dan sudah disiapkan loker untuk orang yang dimintai keterangan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai calon tersangka, terlapor itu menitipkan handphone. Makanya ini juga menjadi suatu kelalaian penyidik. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kami di Polda Metro Jaya untuk menyampaikan lagi kepada jajaran tentang regulasi restricted area tadi. Ini cukup ya.